dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, aspek ekonomi dan manajemen. Dalam perjalanan perkembangan ekonomi Islam, tidak terlepas dari hasil pemikiran-pemikiran para pakar ekonom terdahulu. Berawal dari pakar ekonom Barat dan Yunani, yang kemudian dikembangkan oleh umat Muslim pada abad ketika Nabi Muhammad SAW hadir sebagai perubah zaman, salah satunya dalam bidang ekonomi. Kemudian setelah Rasulullah wafat, dilanjutkan dengan sistem perekonomian yang dirancang oleh Khulafaur Rasyidin dengan dibantu oleh pemikiran-pemikiran ekonomi Islam pada waktu itu. Dan kemudian masa puncak pemikiran ekonomi Islam adalah pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah, yang dimana terdapat banyak para ahli ilmuwan dengan segala bidang dan dari berbagai belahan dunia yang kemudian menyumbangkan pemikirannya untuk ekonomi Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah, peran penting ekonomi sangat disadari oleh para khalifah dinasti Abbasiyah dalam menentukan maju mundurnya suatu negara. Upaya ke arah kemajuan ini sebenarnya sudah dimulai sejak masa pemerintahan Al-Mansur, yaitu dengan dipindahkannya pusat pemerintahan ke Baghdad 3 tahun setelah dia dilantik menjadi khalifah. Dijadikannya kota Baghdad sebagai pusat kendali pemerintahan itu mempunyai arti tersendiri bagi perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi. Baghdad merupakan sebuah kota yang terletak di daerah yang sangat strategis bagi perniagaan dan perdagangan. Baghdad menjadi daerah yang sangat ramai karena di samping sebagai ibu kota kerajaan, juga sebagai kota niaga yang cukup marak pada masa itu. Dari situlah negara akan mendapat devisa yang sangat besar jumlahnya. Perkenalkan, nama saya Widya Rizky Hasanah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yusuf. Sebagai alat tukar, para pelaku pasar menggunakan mata uang dinar atau emas dan dirham atau perak. Penggunaan mata uang ini secara ekstensif mendorong tumbuhnya perbankan. Hal ini disebabkan para pelaku ekonomi yang melakukan perjalanan jauh sangat beresiko jika membawa kepingan-kepingan tunai uang tadi. Sehingga bagi para pedagang yang melakukan perjalanan digunakanlah sistem cek, yang waktu itu dinamakan sak. Uang bisa didepositokan di satu bank di tempat tertentu, kemudian bisa ditarik atau dicairkan lewat cek di bank yang lain. Dan cek hanya bisa dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu bank. Lebih jauh bank pada masa ini, kejayaan Islam juga sudah memberikan kredit bagi usaha-usaha perdagangan dan industri. Selain itu, bank juga sudah menjalankan fungsi sebagai currency exchange atau penukaran mata uang. Berikut adalah beberapa khalifah pada masa Bani Abbasiyah yang berperan dalam perekonomian. Yang pertama ada Abu Ja'far al-Mansur. Beliau memerintahkan dalam waktu yang singkat, tetapi pada masa pemerintahannya, beliau banyak melakukan konsolidasi dan penerbitan administrasi birokrasi. Ia menciptakan tradisi baru di bidang pemerintahan dengan mengangkat seorang wazir sebagai koordinator departemen. Beliau juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, kepolisian negara, serta membenahi angkatan bersenjata dan membentuk lembaga kehakiman negara. Yang kedua ada Al-Mahdi. Pada masa beliau, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, perdagangan antar transit timur dan barat yang banyak membawa kekayaan. Dan yang ketiga ada Harun al-Rasyid. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berada dalam zaman keemasan. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Selain itu, Khalifah Harun juga sangat memperhatikan masalah perpajakan. Selain itu, ada para pemikir ekonomi atau para fuqaha yang berpartisipasi memberikan ide tentang ekonomi pada masa Abbasiyah, diantaranya yang pertama ada Hasan Asy-Syaibani. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqat Jazaria Asy-Syaibani. Beliau pernah diangkat menjadi hakim di Ar-Riqah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Dalam perekonomian, pemikiran tentang ekonomi beliau diantaranya mengenai yang pertama, al-kasb atau kerja. Yang kedua, ada kekayaan dan kefakiran.
Yang ketiga ada klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Yang keempat, kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Dan yang terakhir, distribusi pekerjaan. Urutan yang kedua ada Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Bahadi. Beliau diangkat sebagai Qadi di Tarsus oleh Khalifah Harun ar-Rasyid hingga tahun 210 Hijriah. Selama menjabat, beliau sering menangani berbagai kasus pertahanan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan baik. Beliau mengedepankan dominasi intelektualitas Islam. Yang ketiga ada Ibnu Miskawayh. Ahnad ibnu Muhammad ibnu Yakub ibnu Miskawayh adalah seorang ilmuwan Islam yang terkenal dalam masalah akhlak. Akan tetapi, beliau juga berperan dalam pengembangan pemikiran ekonomi, diantaranya 1. Mengenai pertukaran dan peranan uang. 2. Manusia merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. 3. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja sama dan saling membantu dengan sesamanya. Selanjutnya ada Mawardi. Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i mengawali pendidikannya di kota Basra dan Baghdad selama 2 tahun. Pemikiran beliau mengenai ekonomi tersebar paling tidak pada 3 buah karya tulisnya, yaitu Kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din Al-Hawi dan Al-Ahkam As-Sutaniyah. Dari ketiga hasil karya beliau, berikut beberapa pemikiran ekonomi yang dapat dijelaskan, diantaranya adalah A. Negara dan aktivitas ekonomi, B. Perpajakan, dan C. Baitul Mal. Yang kelima atau yang terakhir ada Al-Ghazali. Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu dan sosial, yakni kebutuhan, kesenangan, dan kemewahan. Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Beliau mengidentifikasi 3 alasan seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yakni untuk mencukupi kebutuhan hidup, untuk kesejahteraan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada kebijakan administrasi keuangan negara Abbasiyah. Yang pertama ada konsep administrasi dalam Islam, yaitu memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan riayatus syu'un. Riayatus syu'un itu adalah semata-mata wewenang khalifah. Maka, seorang khalifah boleh mengadopsi teknis administrasi yang dia kehendaki sesuai dengan hukum-hukum Allah. Lalu dia perintahkan agar teknis administrasi tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, rakyat diharuskan untuk mengikuti hukum yang telah diadopsi oleh khalifah. Terikat dengan perintah tersebut mengharuskan meninggalkan yang lainnya. Dan strategi yang dijalankan dalam rangka mengurusi masalah administrasi ini adalah dilandasi dengan suatu kaidah. Yang pertama, sederhana dalam peraturan. Yang kedua, cepat dalam pelayanan. Yang ketiga adalah profesional dalam penanganan. Selanjutnya ada lembaga-lembaga administrasi negara. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, pada masa ini organisasi negara terdiri dari yang pertama ada An-Nidam Asy-Syiyasi, yaitu organisasi politik yang mencakup pertama ada Al-Khilafat, yaitu kepala negara. Yang kedua ada Al-Wizaraat, yaitu wazir atau menteri. Yang ketiga ada Al-Kitabaat atau sekretaris negara. Selanjutnya yang kedua ada An-Nidam Al-Idari, yaitu organisasi tata usaha atau administrasi negara. Yang ketiga ada An-Nidam Al-Mali, yaitu organisasi keuangan negara. Yang keempat ada An-Nidam Al-Harbi, yaitu organisasi ketentaraan. Yang kelima ada An-Nidam Al-Qadla'i, yaitu organisasi kehakiman. Dalam menjalankan administrasi negara, khalifah dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri, yang dibantu juga oleh beberapa raisul dewan atau kementerian. Di antaranya ada Dewan Al-Jundi, yaitu badan pertahanan keamanan yang berurusan dengan masalah-masalah militer. Yang kedua ada Dewan Al-Kharaj, yaitu Departemen Keuangan, yang tugasnya mengurusi perbendaharaan negara, pajak tanah, dan yang lainnya. Yang ketiga ada Dewan Al-Qudhat, yaitu Departemen Kehakiman, yang bertugas menangani masalah-masalah yang timbul dalam negara. Yang keempat ada Dewan Al-Barid, yang bertanggung jawab atas penyampaian surat-surat dan pesan-pesan ke seluruh negeri. Yang kelima ada Dewan Al-Mustaghalas, yang didirikan untuk administrasi tanah negara, termasuk hak milik pemerintah yang ada di kota dan di desa-desa.
Yang keenam ada Diwan Ar-Rosail, yaitu mempunyai tugas mengirim surat kepada para gubernur, pejabat pemerintah, serta kepala negara lainnya. Yang ketujuh ada Diwan Al-Musadaroh yang memiliki tugas mengawasi musuh-musuh politik. Yang kedelapan ada Diwan Al-Azimah yang memiliki tugas mengendalikan dan mengawasi laporan keuangan dari diwan-diwan lainnya. Yang kesembilan ada Diwan Al-Ahsam yang bertugas mengawasi orang-orang yang bertugas di dinas kerajaan. Yang ke-10 ada Diwan Al-Rika yang fungsinya mengumpulkan petisi dan pengaduan yang akan diajukan kepada khalifah. Yang ke-11 ada Diwan Al-Mazalim yang bertugas menerima pengaduan rakyat karena tindakan para pejabat negara. Yang ke-12 ada Diwan Al-Sawat yang bertugas mengumpulkan seluruh pendapatan negara dan pajak tanah pertanian. Yang ke-13 ada Diwan An-Nafaqat yang bertugas mengelola pembelanjaan negara yang berkaitan dengan keperluan pengadilan. Yang ke-14 ada Diwan Ad-Diya yang bertugas mengawasi tanah, hak milik, investasi, penyewaan, dan yang lainnya. Yang ke-15 ada Diwan As-Sir yang bertugas menjaga rahasia negara. Dan yang terakhir, ke-16 ada Diwan Al-Ard yang bertugas memeriksa peralatan militer. Lalu yang ketiga ada sumber keuangan negara pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Yang pertama ada Al-Kharaj atau pajak hasil bumi. Yang kedua ada Al-Jizyah, pajak ahli zimah atau orang bukan Islam yang bertempat tinggal di negara Islam. Yang ketiga ada Az-Zakah atau segala macam bentuk zakat. Yang keempat ada Al-Fa'i, merupakan harta yang didapatkan dari kafir dengan jalan damai. Yang kelima ada Al-Ghanimah atau rampasan perang. Yang keenam ada Al-Usyur, yaitu pajak perniagaan dan bea cukai. Dan terakhir ada sistem pemungutan pajak pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, salah satu sumber keuangan negara bersumber dari pemungutan pajak. Pajak itu sendiri terdiri dari pajak hasil bumi, pajak badan, dan juga pajak perniagaan dan bea cukai. Sistem pemungutan pajak hasil bumi ada 3 macam, yaitu ada Al-Muhasabah, yaitu penaksiran luas area tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang. Yang kedua ada Al-Muqasamah, yaitu penetapan jumlah persentase dari hasil yang diperoleh. Yang ketiga ada Al-Muqatta'ah, yaitu penetapan pajak hasil bumi atas para jutawan berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan jutawan yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Putri Utmaina dari kelompok 4. Dalam masa permulaan pemerintahan Bani Abbasiyah, pertumbuhan ekonomi dikatakan cukup stabil dan menunjukkan angka vertikal. Devisa negara penuh berlimpah-limpah. Uang masuk lebih banyak daripada uang pengeluaran. Khalifah Al-Mansur merupakan tokoh ekonomi Abbasiyah yang telah mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang ekonomi dan keuangan negara. Keutamaan Al-Mansur dalam menguatkan dasar daulah Abbasiyah dengan ketajaman pikiran, disiplin, dan adil adalah sama halnya dengan Khalifah Umar bin Khattab dalam menguatkan Islam. Pada waktu Khalifah Al-Mansur meninggal dunia setelah memerintah selama 22 tahun, dalam kas negara tersisa kekayaan negara sebanyak 810 juta dirham. Sedangkan pada Khalifah Harun Ar-Rasyid meninggalkan kekayaan negara sebanyak 900 juta dirham. Kecakapan Harun dalam menggunakan anggaran belanja negara sama dengan Al-Mansur. Hanya saja Harun lebih banyak mengeluarkan dibandingkan dengan Al-Mansur. Mungkin karena tuntutan zaman yang berbeda. Pada masa permulaan Abbasiyah, semua khalifah menaruh perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan negara. Sektor-sektor perekonomian yang dikembangkan yaitu yang pertama, sektor pertanian. Di sektor pertanian, usaha-usaha yang dilakukan yaitu yang pertama, memperlakukan al-zimah dan mawali dengan perlakuan baik dan adil, serta menjamin hak milik dan jiwa mereka hingga kembalilah mereka bertani di seluruh penjuru negeri. Yang kedua, mengambil tindakan keras terhadap para pejabat yang berlaku kejam kepada para petani. Yang ketiga, memperluas daerah-daerah di segenap wilayah negara. Yang keempat, membangun dan menyempurnakan sarana perhubungan ke daerah-daerah pertanian, baik darat maupun air. Dan yang terakhir, membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal baik besar maupun kecil, sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak terjangkau irigasi. Dengan langkah seperti itu, maka pertanian menjadi maju pesat, tidak saja di tanah Irak yang tanahnya terkenal subur, tetapi juga di seantero negeri. Tiap-tiap wilayah mempunyai kekhususan dalam menghasilkan pertanian. Yang kedua, pada masa perindustrian. Pada masa Abbasiyah, dibangun tempat-tempat perindustrian hampir meliputi seluruh wilayah tanah air. Perindustrian terbesar dari sektor pertambangan yaitu tambang perak,
tembaga, seng, yang dihasilkan dari tambang-tambang di Persia dan Khurasan. Dekat Beirut, terdapat beberapa tambang besi seperti halnya marmer di Tibris dan sebagainya. Juga di Asia Barat, terdapat pabrik-pabrik seperti pabrik permadani, sutra, katun, wol, brokat, sofa, dan lain-lain. Dengan banyak dibangunnya tempat-tempat industri, maka menjadi terkenal. Misalnya, Basra terkenal dengan industri sabun dan gelas, Kufa dengan industri sutra, Khuzestan dengan tekstil sutra bersulam, Damaskus dengan kemeja sutra, Khurasan dengan selendang, wol, emas, dan peraknya, Syam dengan keramik dan gelas berwarnanya, Andalusia dengan kapal, kulit, dan senjata. Baghdad sebagai ibu kota negara memiliki berbagai macam tempat industri. Dalam catatan sejarah, Baghdad mempunyai lebih 100 kincir air, 4.000 pabrik gelas, dan 30.000 kilang keramik. Di samping itu, Baghdad mempunyai industri-industri khusus barang-barang mewah, baik gelas, tekstil, keramik, dan sebagainya. Di kota Baghdad diadakan pasar-pasar khusus untuk macam-macam hasil produksi, seperti pasar besi, pasar kayu jati, pasar keramik, pasar tekstil, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir, sektor perdagangan. Kota Baghdad di samping sebagai kota politik, kota agama, kota kebudayaan juga merupakan kota perdagangan yang terbesar di dunia saat itu. Sedangkan kota Damaskus merupakan kota dagang nomor 2 sebagai pusat kota perdagangan transit bagi kafilah-kafilah dagang dari Asia Kecil dan daerah-daerah Furat yang menuju negeri-negeri Arab dan Mesir atau sebaliknya. Sungai Tigris dan Furat menjadi pelabuhan transmisi bagi kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia. Terjadinya kontak perdagangan tingkat internasional ini semenjak Khalifah Al-Mansur. Kecuali Baghdad dan Damaskus, Basra, Kufah, Madinah, Kairo, dan kota-kota di Persia juga terkenal sebagai kota dagang. Pada waktu itu terjadilah hubungan dagang antar kota-kota dagang Islam dengan kota-kota dagang di seluruh penjuru dunia. Untuk menghindari terjadinya kolusi dan penyelewengan dalam sektor perdagangan, Khalifah Harun membentuk satu badan khusus yang bertugas mengawasi pasaran dagang, mengatur ukuran timbangan, menentukan harga pasaran, atau dengan kata lain mengatur politik harga. Kesimpulannya, pemerintah Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang telah runtuh di Damaskus. Dinamakan Kekhalifahan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa daulah ini adalah keturunan Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini berkuasa selama lebih kurang 5 abad, mulai dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1528 Masehi. Pusat pemerintahannya bertempat di kota Baghdad. Kemajuan di bidang ekonomi tentunya berimbas pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat dialami kepada masa Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan yang melimpah pada masa ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kesastraan, dan pengadaan fasilitas-fasilitas umum. Pada masa inilah berbagai bidang-bidang tadi mencapai puncak kemasannya.